tomb. It's a canal system leading all. Halo Sobat Nganggur, kembali lagi bersama saya di Login Project. Pada project kali ini saya akan merangkum film yang berjudul The Mummy, dirilis pada tahun 2017, diperankan oleh seseorang yang tidak usah diragukan lagi dalam dunia perfilmannya. Orang tersebut bernama Tom Cruise. Ini dia orangnya memerankan peran Nick sebagai aktor utamanya. Film menceritakan tentang upaya bangkitnya dewa kematian dengan cara menghasut umat manusia dengan memendamkan rasa iri, benci, dengki, serta keserakahan dalam jabatan dan kekayaannya. Agar tidak terlalu banyak ngawadul di awal, kita langsung saja ke alur filmnya. Film diawali dengan orang-orang yang sedang menggali terowongan bawah tanah untuk dijadikan jalur kereta cepat layaknya jalur Jakarta menuju Bandung yang belum kelar sampai sekarang juga. Dengan tidak sengaja, mereka menemukan makam sejarah kuno yang diklaim adalah peninggalan kerajaan Mesir, dan tak lama kemudian orang-orang berpakaian hitam datang mengambil alih tempat tersebut dengan sedikit memberikan uang royalti agar memperlancar urusannya. Ceritakan orang-orang tersebut adalah seorang peneliti atau ilmuwan yang pekerjaannya tidak lain sebagai arkeolog atau peneliti benda-benda sejarah peninggalan kerajaan Mesir. Katanya, sebagai catatan, arkeolog adalah ilmu yang mempelajari kebudayaan masa lalu melalui kajian sistematis atas benda-bendawi yang ditinggalkan. Nah, itu dia. Jauh di peradaban masa lalu, sebelum ditemukannya iPhone, lebih tepatnya di kerajaan Mesir, hiduplah seorang putri bernama Ahmanet. Ini dia parasnya. Dia dididik dan dibesarkan oleh Fir'aun untuk menjadi pewaris tahta tunggal kerajaan Mesir. Namun harapannya sirna ketika istri Fir'aun melahirkan seorang anak laki-laki yang secara tidak langsung akan menggeser posisi Ahmanet sebagai pewaris kerajaan. Ahmanet akhirnya melakukan ritual untuk bersekutu dengan iblis. Di tengah ritualnya muncullah iblis yang memberikannya belati yang di ujungnya terdapat permata yang tidak boleh terpisah dari belatinya dikarenakan kekuatannya pun akan ikut menghilang. Dengan belati tersebut Ahmanet membunuh Fir'aun serta istri dan anaknya. Lalu Ahmanet berniat membangkitkan iblis dewa kematian dengan perantara laki-laki yang telah dipilihnya. Ketika Ahmanet ingin menusukkan belatinya, tiba-tiba datanglah orang-orang kerajaan Mesir dan menembaknya menggunakan obat bius, yang kemudian akhirnya Ahmanet ditangkap dan dimumikan hidup-hidup jauh dari kerajaan Mesir, dikubur pada makam keramat. To eternal darkness. And the past cannot remain buried. Kembali ke kehidupan masa kini, dua orang tentara bernama Nick dan Pail membolos dari pekerjaannya untuk mencari harta karun yang bertempat di Mesopotamia, Irak, yang kini telah dikuasai para pemberontak. Akhirnya mereka menyelinap diam-diam, namun mereka ketahuan oleh seorang penjaga yang akhirnya mengejar dan menembaki mereka. Pail yang dengan paniknya menelepon markas Amerika untuk meminta bantuan. Tak lama datanglah pasukan tentara bantuan tersebut yang menembaki para pemberontak, yang membuat para pemberontak tersebut lari ketakutan. Nick melihat lubang besar akibat ledakan yang terjadi ketika menembaki para pemberontak. Ledakan tersebut tidak sengaja membuka tempat rahasia peninggalan Mesir yang telah terkubur ribuan tahun lamanya. Seorang kepala atasan menugaskan seorang wanita bernama Jenny yang merupakan seorang arkeolog turun untuk meneliti benda-benda peninggalan sejarah tersebut di teman Nick dan Pail. Nick dan dua orang temannya melihat patung yang saling berhadapan dan saling terhubung oleh sebuah tali yang membuat mereka kebingungan dengan apa yang diikat oleh tali tersebut. Namun Nick dengan bolohoknya menembak tali tersebut hingga terputus. Dan terangkatlah peti yang sudah terkubur ribuan tahun lamanya. Namun di waktu yang bersamaan keluarlah laba-laba dengan jumlah yang banyak hingga Pail tergigit oleh laba-laba tersebut, dan kejadian aneh pun terjadi pada diri Nick. Mereka pun keluar dari tempat tersebut dengan membawa petinya menggunakan pesawat terbang. Ketika mereka sedang beristirahat, tiba-tiba Pail terbangun mendekati peti tersebut tanpa alasan dan sebab yang jelas. Pail pun menusuk atasannya lalu mendekati Nick dan berusaha menusuknya. Namun akhirnya Nick menembaknya dengan terpaksa. Tiba-tiba ribuan burung gagak terbang dari arah berlawanan menabrak kapal tersebut hingga sayap kanan kapal mengalami kebakaran yang membuat kapal hilang kendali.
tengah ketegangan tersebut, Nick mendapatkan sebuah parasut, namun Nick memberikan parasut tersebut pada Jenny dan mengorbankan dirinya. Beberapa saat kemudian, Jenny yang selamat sedang berada di rumah sakit. Jenny diminta untuk mengenali orang-orang yang telah meninggal akibat insiden terjatuhnya pesawat tersebut. Ketika Jenny memasuki ruang mayat, tiba-tiba Nick telah terbangun yang membuat orang-orang di sana merasa aneh dengan apa yang terjadi. Di tempat yang berbeda pada waktu yang bersamaan, dari kepolisian sedang mencari serpihan pesawat yang terjatuh. Namun salah seorang petugas kepolisian menemukan peti yang di dalamnya terdapat sebuah mayat. Ketika memeriksa mayat tersebut, tiba-tiba mayat itu pun bangkit kembali dan menghisap aura kemanusiaannya dengan cara menempelkan bibir ke bibir. Kalian juga pahamlah. Lalu polisi tersebut pun menjadi mumi. Diketahui mayat tersebut adalah jasadnya Ahmanet yang telah bangkit kembali. Nick yang baru saja keluar dari rumah sakit tiba-tiba didatangi oleh sebuah mumi yang diceritakan adalah Ahmanet, serta ribuan tikus yang menghalangi langkahnya untuk berlari hingga Nick pun terjatuh. Dan ketika Nick ingin dibunuh, tiba-tiba Nick disadarkan oleh Jenny. Ternyata kejadian tersebut merupakan bayangannya Nick semata. Ketika Nick berbincang dengan Jenny, Nick merasakan kembali bayang-bayang yang belum pernah ia lihat sebelumnya, yang akhirnya Nick sadar bahwa ia terkena kutukan dan harus segera memusnahkannya dengan cara menusuk mumi Ahmanet menggunakan belati dan permata peninggalan sejarah Mesir. Nick pun mencari belati tersebut ditemani dengan Jenny. Where are you going? Crash is up that way. Di tengah pencarian belati tersebut, Nick tertangkap oleh Ahmanet dan ingin dijadikan tumbal untuk kebangkitan iblis dewa kematian. Ketika Nick ingin dibunuh, tiba-tiba Ahmanet sadar bahwa permata yang bersatu dengan belati tersebut tidak ada di tempatnya. Akhirnya Nick pun bisa lari dari tempat tersebut menggunakan mobil bersama Jenny. Ahmanet yang tak membiarkan Nick pergi begitu saja lantas mengejarnya hingga Nick yang hilang kendali mengalami kecelakaan dan membuat mobilnya terjungkal. Jenny dan Nick akhirnya terpojok tanpa bisa berbuat apa-apa, yang akhirnya Ahmanet pun mendekati Nick. Namun dengan kepintaran sang sutradara, tiba-tiba datanglah sekelompok orang-orang yang berpakaian hitam yang diceritakan di awal film ini. Lalu orang-orang tersebut menembak Ahmanet menggunakan obat bius hingga tak sadar dan membawa Ahmanet serta Nick ke tempat mereka. Di tempat tersebut Nick bertemu dengan seorang pria yang merupakan ketua dari orang-orang tersebut yang bernama Henry. Ini dia orangnya. Henry adalah seorang ilmuwan, dokter, arkeolog, ahli bedah. Bingung saya juga yang mana. Yang jelas adalah Henry sangat menggilai tentang sejarah dan selalu membuat eksperimen-eksperimen tentang benda kuno lainnya. Di tempat tersebut Nick melihat Ahmanet yang dirantai dan tak bisa berbuat apa-apa karena efek obat biusnya yang masih bekerja. Lalu timbul bayangan pada diri Nick tentang semua kejahatan dan tujuan Ahmanet. Namun bayangan tersebut disadarkan oleh Jenny. Ketika sadar, Nick langsung kebingungan. Jenny pun ada di tempat yang sama dan sangat akrab terhadap Henry. Ternyata Jenny adalah bawahan kepercayaannya Henry yang ditugaskan untuk memata-matai Nick. Di sini Henry berniat untuk menjadikan Nick sebagai objek penelitiannya yang akan kemungkinan mengancam nyawanya Nick. Namun Jenny yang mengetahui hal tersebut serta mulainya tumbuh butiran-butiran debu pada hati Jenny untuk Nick. Akhirnya mereka pun membuat kekacauan dan kabur dari tempat tersebut yang membuat Ahmanet pun terlepas dari rantainya. Ahmanet yang telah mengetahui letak permata tersebut akhirnya mendapatkannya serta mengerahkan seluruh pasukan muminya untuk menangkap Nick. Di tengah pelarian tersebut, Jenny dan Nick terjatuh ke dalam sebuah genangan air yang cukup dalam hingga membuat mereka terperangkap. Lalu anak buah Ahmanet menarik Jenny ke dalam air dan membawanya ke suatu tempat yang akhirnya Nick pun berusaha mengikuti Jenny. Namun pada akhirnya nyawa Jenny pun tak terselamatkan. Nick yang dipenuhi amarah kepada Ahmanet atas kematiannya Jenny, akhirnya perkelahian pun terjadi. Namun dengan kelincahan Nick, akhirnya Nick bisa merebut belati tersebut dari tangannya Ahmanet. Tanpa berpikir panjang, Nick memukulkan permata tersebut hingga permatanya hancur. Namun tetap saja pada akhirnya kutukan tersebut tidak hilang pada diri Nick.
Nick malah dikaruniai kekuatan iblis yang menguasai dirinya. Namun dengan bayangan sisi baik pada diri Nick, akhirnya Nick dapat mengalahkan sisi kejahatan pada dirinya dan membunuh Ahmanet dengan kekuatan tersebut dan membangkitkan kembali Jenny dari kematiannya. Namun Nick yang sekarang setengah iblis tidak mau menunjukkan wajahnya pada pemirsa dan memilih berkelana kembali bersama temannya Pyle yang hidup kembali ketika kematian Ahmanet. Tamat ending ya. Sebenarnya film Mummy ada versi lainnya juga dan tidak kalah seru juga sebenarnya sih. Namun saya memilih film ini karena tayangannya yang terbaru, meskipun nggak terbaru juga sih, pada 2017 dan direkomendasikan oleh teman saya yang bernama Esguinesa Adriansah. Ini orangnya saya filter saja dikarenakan tidak ada izin dan di telepon pun tidak aktif-aktif. Ya sudahlah. Pesan moral yang dapat diambil dari film ini adalah sejarah biarlah tetap menjadi sejarah yang akan selalu melekat menjadi cerita pada anak cucu kita di kemudian hari yang akan terus berlanjut dari masa ke masa. Saya Login Project beserta jajarannya yang hanya saya seorang. Terima kasih telah mendukung channel ini dan sampai bertemu kembali pada alur film berikutnya.